Kalau kita beramal sholat, bisa tahu nggak sholatnya sah atau batal? Sah atau batal? Ya, sah itu sah batal ilmu fikih apa ilmu tasawuf? Bang Dik kalau sholat nggak baca Fatihah, sholatnya sah atau batal? Kok tahu? Itu ilmu fikih. Bang Dik sholat tapi nggak baca assalamualaikum, langsung ngomong, langsung buka handphone. Karena handphonenya getar, sebelum assalamualaikum udah buka handphone. Sholatnya sah atau batal? Oke. Sekarang ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf yang dipelajari bukan sah batal, tapi qabul aurat, diterima atau ditolak. Jadi bisa diketahui amalan kita diterima atau ditolak. Meskipun ada 1-2 ulama terdahulu yang tidak tahu ilmu dirinya diterima atau ditolak. Sehingga ada yang mengatakan, seandainya aku tahu amalku diterima, aku berharap mati segera. Karena saat itu berarti aku dianggap muttaqin indallah, bertakwa. Itu makom dia ya. Kalau Imam Ghazali nggak begitu ngomongnya. Kata Imam Ghazali, ilmu tasawuf itu ilmu mengetahui indikator ibadah kita diterima atau tidak. Oke, ya itu yang pertama. Jadi ciri-ciri amal kita diterima pertama apa? Tidak memandang, tidak melihat kita beramal. Yang kedua, wa yuhtaqar indaka wujuduhu. Bahkan kamu menganggap remeh keberadaannya. Jadi siapa yang sudah beramal, sudah berbagi, itu duit yang ada di rekening Bapak Ibu itu rezeki dari Allah atau mutlak itu punya Bapak Ibu. Kalau dari Allah, jika membaginya kepada hamba Allah, itu namanya kita berjasa, atau kita hanya jadi alat Allah untuk membagikan nikmatnya. Bersyukurlah orang yang menjadi alat-alatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa Sidi Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Ya Allah, jadikan aku wasilah rezeki engkau sampai kepada hamba-hamba dan kekasih-kekasih engkau. Jadi beruntunglah yang sudah dipilih Allah menjadi perantara rezeki Allah kepada kekasih-kekasihnya. Maka ada ungkapan, jadi kita kalau mau ngasih itu, mau berbagi, ada prioritas, ada yang standar. Yang diprioritaskan, la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah sampai makananmu, hartamu dimakan oleh orang yang gak takut ke kalbunya kepada Allah. Ini bukan larangan kita ngasih orang biasa, enggak. Tapi kalau dikasih ada 2 pilihan, dahulukan yang wali. Wali Allah itu sederhana, orang yang kalbunya bertakwa, bukan orang banyak gaya sholatnya. Bukan yang bentar-bentar ngomong Masya Allah, tabarakallah. Bukan, itu biasa itu. Ya, itu gimmick gitu. Siapakah orang yang disebut wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, surat Yunus. Orang yang kalbunya percaya, wa kanu, dan adalah mereka yattaqun. Mereka menjaga hati mereka. Jadi iman itu di kalbu apa di baju? Takwa itu di ngomong tabarakallah, masya Allah, subhanallah, atau di mana? Apa di kalbu? Di kalbu. Jadi kalau jazakumullah, itu mah orang Arab juga ngomong gitu. Tapi saya heran kenapa orang beragama kemudian mencari keburukan agama lain. Orang beragama itu bukan untuk mencari keburukan agama orang lain, apalagi mencari keburukan orang beda faham sama kita. Orang beragama itu supaya dia betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya minta ampun kepada Allah jika pernah saya bersikap dalam agama sibuk dengan agama orang lain, sibuk dengan hati orang lain, sibuk dengan kelompok orang lain, sibuk dengan tarikat, mazhab, manhaj orang lain. Ya, harusnya kita sibuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya nggak boleh berubah sama sekali. Ya. Nah, maka ciri-ciri yang kedua, yuhtaqar indaka wujuduhu. Wujud daripada amal itu yuhtaqar. Yuhtaqar itu dianggap remeh, bahkan ini boleh diartikan engkau tidak merasa itu ada. Jadi kalau diringkas ini Bapak Ibu,
Ciri-ciri orang amal diterima, dia tidak merasa beramal. Dia lupa amalnya. Maka coba cek nih, siapa yang pernah bantu pesantren, bantu masjid, bantu orang, bantu syekh, bantu kiai, bantu gus, bantu habib, bantu siapapun. Dia gak merasa kemudian punya bantuan. Insya Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau pernah kita nyebut-nyebut, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya. Allahumma taqabbal minna amalana. Ya Allah, terimalah semua amal kami. Amin ya rabbal alamin. Ya.